Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel CPNS dan Navigator Guru. Hai teman-teman semua, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan atas segala kegiatan ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman? Udah cair belum semua THR-THR-nya nih? Kali-kali cerita dong ya di kolom komentar tentang THR ya teman-teman semua. Kali ini kita akan bahas teman-teman tentang info GTK dan beberapa komentar yang ingin saya balas teman-teman. Yang pertama ini teman-teman di sini terima kasih untuk Kakang Mas yang udah berikan komentarnya tentang pencairan TPG nih teman-teman. Kami hari ini sudah cair Bang TPG bagi guru sertifikasi 2022 ke bawah. Yang 2022 belum dirapel apa gimana ya? Wah hebat. Kami jawab berarti yang 22 penunggu SKTP terbit dulu Kak. Mangat Kak, nanti insya Allah secepatnya. Ternyata di beberapa daerah teman-teman udah ada yang cair teman-teman TPG-nya nih. Tapi untuk yang sertifikasi di bawah 2022. Nah teman-teman, ini saya dapat di salah satu grup teman-teman. Ini adalah tampilan kalau misalnya teman-teman sudah terbit SKTP seperti ini. Status validasi TPG valid dan sudah terbit SKTP. Jadi saya udah pernah bahas ya teman-teman ya, dari penerbitan SKTP sampai ke pencairan dan alur seperti apa, teman-teman tinggal nonton saja video-video kami sebelumnya. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah masuk di hasil validasi seperti ini, tinggal teman-teman menunggu pencairan saja. Nah, kemarin kan banyak sekali nih teman-teman di kolom komentar bertanya bahwa gini, Kak, beban mengajar saya sudah linear tapi masih nol. Kemudian ada lagi yang bertanya tentang apakah status saya di honorer bukan ASN, apakah saya tetap cair sertifikasi pendidiknya gitu. Nah, kita akan jawab ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat yang pertama itu teman-teman beban mengajar tetap beban mengajarnya sudah linear, tapi ternyata di paling atasnya teman-teman hasil validasinya masih tidak valid, yaitu beban mengajar linear tidak terdeteksi. Bagaimana kalau misalkan seperti ini solusinya? Teman-teman, hampir semua yang pernah saya temui dan saya tanya untuk teman-teman yang PPG 2022 nih teman-teman, itu semua status validasi TPG di atasnya itu beban mengajarnya linear belum terdeteksi atau tidak terdeteksi. Walaupun di bawahnya teman-teman itu sudah linear atau sudah terdeteksi. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini SD-nya sama ya teman-teman ya, sekolahnya sama nih. Oke. Nah, saya tutup seperti ini, takut-takut kayak kemarin lagi di-banned lagi oleh YouTube yang teman-teman videonya. Jadi saya tutup. Tapi ini sekolahnya sama, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, statusnya valid. Nah, ini juga statusnya valid. Sama-sama valid ya, teman-teman ya. Di bawahnya juga dilihatin, teman-teman. Jam linear sudah mencukupi. Ini pun sama, jam linear sudah mencukupi. Bedanya adalah kalau yang pertama ini di atasnya masih seperti ini, teman-teman. Masih TPG tidak valid. Tapi kalau misalkan yang ini, yang gambar kedua, ini semuanya sudah valid dan di tulisan TPG ininya pun sudah berwarna hijau. Jadi dia sudah valid. Bedanya, walaupun di bawahnya sama-sama jam linear sudah mencukupi, jam ini juga jam linear sudah mencukupi. Bedanya di sini teman-teman, jam mengajar di sekolah induk ini jam linearnya masih 0. Sedangkan yang nomor 2, gambar 2 ini jam linearnya sudah 28 atau lebih daripada 24 JP. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan solusi seperti apa, ini bukan solusi yang harus kita lakukan teman-teman, karena tadi saya sudah katakan di video-video sebelumnya, kalau misalkan ini di ptk.datadik itu sudah benar 24 JP, maka kita tinggal menunggu validasi atau sinkronisasi data dari pusat. Kecuali kalau PTK-nya belum 24 JP, ya itu kita harus mengkoreksi teman-teman hasil daripada inputan dapodiknya. Tapi kalau di dapodiknya sudah 24 CP, ya kita tinggal menunggu arahan selanjutnya apa yang harus diperbaiki, karena kan kalau misalkan di dapodiknya sudah 24 CP, apalagi kalau misalkan tidak menunggu sinkronisasi akhir kan teman-teman. Ini asumsi saya ya. Kalau misalkan teman-teman punya informasi lain dari dinas lain sudah pernah menanyakan, silahkan drop di kolom komentar teman-teman. Kalaupun sama teman-teman, jam linearnya sudah mencukupi, tapi yang ininya belum keluar, maka status yang ada di sini teman-teman masih tidak valid teman-teman.
Oke, nah tinggal kita lihat progres selanjutnya. Apakah hari ini, besok, atau setelah lebaran ternyata JM linear ini berubah menjadi sesuai dengan jam mengajarnya. Seperti itu teman-teman. Karena JM linearnya itu sesuai dengan jam mengajar di sekolah induknya. Oke, nah ini jam mengajar pun 28, jam linear 28. Ini asal lebih daripada 24 itu bisa teman-teman. Tetap dihitungnya adalah 24 JP seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini pun sama teman-teman, total jam mengajar di sini ada 24, di sini masih 0, sedangkan di sininya 28, di bawahnya pun udah 28. Nah, kemarin pun teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Kenapa kok tugas tambahan saya belum masuk untuk yang guru ya teman-teman ya? Kemarin saya pernah bahas di video, ada salah satu komentar yang beliau itu adalah operator simtunnya bahwa tugas tambahan belum masuk semua. Jadi teman-teman yang ada tugas tambahan harap bersabar seperti itu. Nah, oke, teman-teman silakan sih teman-teman. Kalau sepertinya kalau ada beberapa pertanyaan pernah saya ulas juga di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal nonton aja. Jadi jangan nonton yang hanya yang upload hari ini aja, tapi teman-teman bisa nonton di video-video saya sebelumnya seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi kemarin itu banyak sekali pertanyaan yang hampir sama semuanya teman-teman di dalam kolom komentar itu. Nah, saya pertegas lagi teman-teman. Di dalam kolom komentar, di dalam info GTK ada status peringatan seperti ini teman-teman. Divalidasi data seperti ini. Nah, kemarin pun sempat ada yang bertanya teman-teman. Apa pertanyaannya nih? Saya akan berikan sebuah contoh ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya teman-teman, SK saya adalah SK sekolah ya, SK dari dinas atau dari bupati, sedangkan statusnya adalah guru honor. Emang teman-teman kan di situ kan kalau SK dinas atau SK bupati kan pasti guru honor. Nah kemudian guru honor sekolah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya pernah punya contoh kasus bahwa teman-teman yang guru honor pun itu bisa cair sertifikat pendidiknya. Yang pertama adalah SK-nya dia dari daerah, SK daerah. Yang kedua kalau misalkan dia swasta adalah dari yayasannya teman-teman. Nah seperti itu. Nah besaran gajinya berapa? Besaran gajinya itu kalau saya tidak salah itu 1,5 juta. Tinggal nanti dikali 3 bulan seperti itu. Nah di sini saya ada contoh dari validitas data teman-teman guru yang dari yayasan. Nah seperti ini. Walaupun contohnya dari yayasan, tapi kalau SK teman-temannya dari daerahnya itu bisa tetap cair. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan teman-teman dari daerahnya itu kan bisa mengajukan serdik teman-teman. Nah itu kan salah satu langkah untuk bisa melakukan pencairan. Nah ini contoh saya ada di daerah saya sendiri ya teman-teman ya. Beliau bisa cair sertifikat pendidiknya walaupun dia bukan ASN seperti itu teman-teman. Oke, silakan teman-teman kalau di daerahnya ada yang berbeda silakan drop di kolom komentar seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Silakan teman-teman kalau ada progres ataupun informasi selanjutnya boleh dikirim di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa share untuk guru-guru yang lain, ke grup guru-guru yang lain. Semoga semuanya bisa mendapatkan informasi yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.